membongkar strategi duet maut Jokowi-Ahok 2019-2024. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia dihormati di percaturan politik dunia. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Impian Jokowi untuk membentuk kekuatan inti yang bebas dari campur tangan, tekanan, dan rongrongan Megawati mulai terwujud. Pasca kemenangan Setia Novanto dalam merebut Ketua Umum Golkar, duet maut Jokowi-Luhut kini menjadi trio maut dengan masuknya Setia Novanto. Tiga kekuatan maut ini ke depan akan semakin percaya diri dalam memainkan catur kebijakan baik di pemerintahan dan DPR. Kemenangan Novanto dalam merebut posisi puncak di Golkar tidak lepas dari siasat politik sang jenderal Luhut. Kerja keras Luhut melakukan lobby ke sana kemari menunjukkan bahwa dia adalah seorang jenderal yang ahli berpolitik. Dengan strategi yang diterapkannya, Luhut sukses melobi para elit Golkar dan para pemilik suara Golkar agar tak memilih Ade Komarudin sebagai ketua. Sebelumnya, Ade Komarudin berpeluang besar memenangkan pertarungan karena didukung oleh Yusuf Kalla dengan kucuran dana besar. Publik pun paham bahwa Yusuf Kalla amat berkepentingan mengendalikan Golkar lewat Ade Komarudin. Dengan mengendalikan Golkar, maka Kalla amat mudah mendikte Jokowi. Namun, pada akhirnya Kalla harus mengakui keunggulan strategi Luhut yang di belakangnya ada Jokowi. Novanto pun berhasil terpilih menjadi ketua umum Golkar yang baru. Publik pun tak habis pikir mengapa Jokowi mendorong Luhut habis-habisan bermanuver mendorong Novanto di Munaslup Golkar. Bukankah Novanto pernah mencatut nama Jokowi dalam kasus Papa minta saham? Jika Novanto menjadi ketua umum Golkar dan masuk dalam lingkar kekuasaan Jokowi, bukankah Novanto akan balas dendam kepada Jokowi karena dia pernah terdebat dari posisinya sebagai ketua DPR? Jawabannya terletak pada kenyataan bahwa hubungan antara Luhut dan Jokowi di satu pihak dengan Megawati di pihak lain sangat buruk. Hal ini karena nafsu besar Megawati yang ingin terus mendikte kebijakan Jokowi. Ini bisa dilihat dari isu reshuffle kabinet, pembubaran KPK, dan pemilihan Kapolri. Hal terakhir misalnya, PDIP menjadi partai terdepan yang tidak mendukung disahkannya undang-undang teks amnesti. Nah, jelas hal ini menjadi batu sandungan bagi Jokowi. Tarik ulur dukungan yang kerap dimainkan PDIP terhadap Jokowi membuat Jokowi terbelenggu. Jokowi di satu sisi ingin lepas dari cengkeraman Megawati, pun Jokowi ingin agar hak prerogatifnya sebagai presiden tidak diganggu, apalagi diatur-atur oleh PDIP. Namun, kekuatan yang dimiliki Jokowi terutama di parlemen masih sangat lemah. Istilahnya, Jokowi ingin cepat berlari, namun justru PDIP sebagai partai pendukungnya selalu menariknya ke belakang. Itulah sebabnya Jokowi sangat menginginkan Golkar menjadi pendukung setianya. Sampai sekarang pun hubungan antara Jokowi dengan Megawati dipenuhi dengan riak-riak kecil dan bahkan kadang muncul di permukaan. Komunikasi Jokowi Luhut dengan ketum PDIP tersebut sebetulnya sangat minim.
Para pendukung Megawati bahkan tak segan menyebut Luhut sebagai penumpang gelap. Sementara Megawati sendiri menyebut Jokowi hanya petugas partai. Sikap cengeng yang kerap diperlihatkan PDIP itu tentu amat berbahaya bagi posisi Jokowi ke depan. Ini alasan Jokowi kemudian memberi Luhut kekuasaan lebih besar menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ketimbang memilih Muldoko. Dengan bergabungnya Novanto di poros Jokowi, maka Jokowi akan memetik 3 keuntungan. Pertama, Jokowi akan mudah mempengaruhi parlemen untuk mendukung segala kebijakannya tanpa mengharapkan PDIP. Secara hitung-hitungan matematis, jika Golkar mendukung Jokowi, maka PAN, P3 yang sudah di tangan akan serta-merta diikuti oleh PKB, Nasdem, dan Hanura. Jika demikian, maka segala kebijakan Jokowi akan mudah dieksekusi tanpa bergantung pada rongrongan Megawati. Jelas, Golkarannya Novanto lebih mudah dijinakkan ketimbang PDIP-nya Megawati. Kedua, jika Golkar telah dikendalikan oleh Novanto, maka bisa dipastikan Kala yang selama ini juga ingin mendikte Jokowi lewat Golkar Agung Laksono atau Ade Komarudin dipastikan kandas di tengah jalan. Bagi Jokowi, jika Golkar sampai dikuasai oleh kubu Kala, maka jika Golkar plus PDIP bersekutu untuk mendiktenya, maka Jokowi Luhut mati kutu. Ketiga, dengan adanya dukungan Golkar, maka peluang untuk kembali mencalonkan diri menjadi capres pada tahun 2019 mendatang semakin terbuka lebar. Apalagi Novanto sudah jauh-jauh hari menyatakan bahwa akan mendukung Jokowi sebagai capres tahun 2019 mendatang. Bisa dipastikan Jokowi dari Golkar sudah bisa diminimalisirkan dalam Pilpres 2019 mendatang. Alasannya, Novanto yang popularitasnya sangat rendah akibat kasus Papa minta saham menjadi tidak mungkin menjadi capres dari Golkar. Bisa jadi Novanto berharap dalam Pilpres mendatang karena tidak ada tokoh yang andalan, akhirnya Golkar melamar Jokowi agar menjadi kadernya sebelum dimajukan sebagai capres. Ini bisa saja terjadi hubungan Jokowi PDIP semakin buruk. Tentu dukungan yang diperoleh Jokowi dari Novanto tidak dilakukan tanpa pamrih. Jelas tidak ada makan siang gratis. Sebagai seorang pengusaha, Novanto yang juga belakangnya ada Ical jelas tetap membutuhkan Golkar sekaligus Jokowi untuk menjadi backing politik bisnisnya. Kasus-kasus Novanto yang selama ini masih diendapkan dipastikan akan terus aman. Selain itu, Novanto akan aman dari kasus Papa minta saham. Tentu tujuan lainnya adalah Novanto akan mencoba menebengkan Golkar pada popularitas Jokowi ke depannya. Bagi Luhut sendiri, Jokowi adalah sosok yang paling tepat untuk menjadi Presiden RI untuk periode berikutnya. Antara Luhut dan Jokowi terlihat sudah saling memahami pribadi masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan. Maklumlah, keduanya sudah lama menjadi rekan bisnis sebelumnya. Luhut adalah bos Toba Sejahtera Group. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, adalah Presiden Direktur PT Rakabu Sejahtera, salah satu wood base industri berorientasi ekspor dengan pasar utama Amerika Serikat. Toba Sejahtera kini memiliki sebagian saham Rakabu. Dengan dasar kepentingan tersebut, maka jelas tak ada yang aneh bila ke depan Luhut dan Novanto akan bahu-membahu mengagulkan Jokowi menjadi capres 2019. Ke depan, poros kekuatan baru ini akan mulai unjuk gigi dalam pemilihan Kapolri yang baru. PDIP yang ngotot menjadikan Budi Gunawan sebagai Kapolri akan dengan mudah dijegal oleh poros kekuatan baru ini. Hal itu terlihat ketika Jokowi Luhut menginginkan perpanjangan jabatan Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Jika konsolidasi poros kekuatan ini semakin sulit, maka pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri akan dengan mudah ditentang oleh Jokowi. Jika demikian, posisi PDIP semakin terkunci, tak bisa lagi seenaknya bermanuver. Selain itu, poros kekuatan baru ini juga akan mulai bermanuver membantu Ahok di Jakarta menjadi gubernur untuk periode kedua. Sinyal dukungan Novanto pada Ahok sudah mulai menyeruak di permukaan. Pun sudah ada pertemuan antara Novanto dan Ahok di sebelumnya.
Jika Novanto mengarahkan Golkar mendukung Ahok di Pilkada 2017 mendatang, maka dukungan yang diperoleh Ahok dari Jokowi, Luhut sebelumnya akan semakin bertambah dan semakin sulit dikalahkan. Bila Ahok sukses menjadi Gubernur DKI yang untuk kedua kalinya dan popularitasnya semakin tinggi, maka tak tertutup kemungkinan Ahok akan didukung Jokowi, Luhut, Novanto menjadi cawapres Jokowi 2019 mendatang.